rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu guru SD 2 Mejobo yang saya hormati, marilah pada pagi ini kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru, langsung saja kita menginjak materi pada pagi hari ini, yaitu budaya positif. Ini Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini adalah merupakan salah satu kegiatan dari guru penggerak angkatan 7, di mana di sini ada pengajar praktiknya yaitu Bapak Nur Afif dan fasilitator Bapak Firdaus. Langsung saja di dalam dunia pendidikan ini ada pahlawan yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau yang merupakan bapak pendidikan yang mencanangkan atau berikan pahlawan yang banyak jasanya di bidang pendidikan yang terkenal dengan semboyannya 3, yaitu Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ajaran budaya yang sampai sekarang ini kita pakai di dalam dunia pendidikan. Kita awali di sini yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi tiap anak punya keunikan, punya bakat, punya kemampuan yang membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Yang ketiga yaitu budi pekerti. Yang keempat, tugas guru yaitu menuntun bakat agar anak tumbuh dengan selamat dan sehat. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa tugas kita sebagai pendidik yaitu sebagai penuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya sesuai dengan kodratnya. Yang kelima yaitu guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi di sini petani itu sebagai gurunya, di mana anak ini biji jagung. Apabila biji jagung itu punya bibit yang varietas unggul, kita tanam di lahan yang kurang memungkinkan, maka dia akan tumbuhnya tidak begitu bagus. Beda jika biji jagung itu tidak begitu bagus, tetapi kita tanam di lahan yang bagus, dengan pengolahan, dengan perawatan yang bagus, maka ini nanti akan menghasilkan jagung yang bagus pula. Yang keenam, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kembali lagi kepada bakat kemampuan siswa. Kemudian kalau kodrat zaman disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kelima, berpihak pada murid. Jadi di dalam kita melaksanakan pembelajaran sebagai guru, di sini kita lebih menghamba kepada murid. Atau kita menuntun anak-anak. Kemudian ada paradigma baru dalam dunia pendidikan, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan
dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ini sekarang ini sedang digembar-gemborkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, yaitu dalam kurikulum Merdeka, di mana di dalam kurikulum Merdeka tersebut tujuannya yaitu menghasilkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Di sini kita pernah ada salah dalam konsep tentang teori kontrol. Kalau dulu itu mengontrol murid. Jadi sesuai kehendak kita ajarkan kepada murid tanpa kita memberi kebebasan kepada murid. Pokoknya ya seperti ini, sesuai kurikulumnya tanpa menghiraukan kemampuan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang ada, yang menurut kita bagus, yang ada kebaikannya itu, atau nilai positif kita harap itu bermanfaat. Dan anak tersebut kita paksa, kita tuntut tanpa kita beri kebebasan, tanpa disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini kita bisa lihat kadang dulu anak-anak yang bersalah, anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, biasa kita paksa dengan memberi hukuman. Tujuannya apa? Agar mereka itu jera. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Anak-anak akan semakin takut dia baik di depan kita, tetapi setelah di belakang itu mereka dengan seenak hatinya melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin itu sudah mereka sadari sebelumnya. Yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Di sini kita kan guru lebih dewasa dibanding anak-anak. Kadang anak yang tidak suka pelajaran tertentu kita paksa supaya anak tersebut bisa. Tetapi yang mereka rasakan salah, dengan keterpaksaan itu bukan membuat mereka semakin bisa, tetapi justru membuat mereka semakin malas. Yang akhirnya kadang motivasi belajar mereka menjadi berkurang. Pada saat ini kita bisa ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tetapi kita bisa mengontrol setelah kenyataannya bahwa kebutuhan atau realitas kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol, prakteknya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jelas tidak bisa ini, apalagi siswa. Yang ketiga, sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di dalam teori kontrolnya semua perilaku mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol kita. Misalkan kita mendapat suatu misi, di mana misi itu rahasia, kita disuruh menyimpan. Ketika orang lain memaksa untuk memberikan istilahnya membocorkan. Misalkan kita meminjam suatu rahasia, ini jangan dikasihkan kepada orang lain, jangan diberitahukan. Artinya kan
diri kita yang kontrol. Itu nanti kaitannya dengan visi. Bagaimana kita bisa mengelola diri kita. Berikutnya, saya tadi sudah ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar ya? Dulu mungkin sebelum kita punya pengalaman, punya bekal dengan teori yang sekarang, mungkin ini yang kita lakukan pada anak-anak. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi di sini maksudnya kerjasama dengan berbagai pihak. Kalau di sini kita sebagai guru, kita tidak bisa melaksanakan tugas sendiri. Kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian dengan komite dan orang tua siswa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi sekarang kita model berpikir menang-menang. Kemudian kita materi yang kita pelajari yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu disiplin positif. Kita tidak asing lagi dengan kata disiplin. Kalau kita sebagai guru mungkin ini adalah yang kita tumbuh-tumbuhkan, yang utama kita tanamkan pada anak-anak. Disiplin di sini berkaitan erat dengan peraturan. Tetapi mungkin pemikiran kita dengan keadaan yang sekarang berbeda. Kita berpikir bahwa anak-anak jika kita beri peraturan itu biasanya disertai dengan hukuman. Di mana hukuman itu secara tidak langsung itu menyakiti fisik. Nah, di sini kita akan meluruskan konsep-konsep yang ada pada diri kita yang mungkin selama ini salah atau keliru. Kita sesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Jadi di dalam disiplin itu disertai dengan peraturan. Peraturan itu nantinya ada sanksi-sanksi yang berubah atau hukuman. Ya, begitu ya. Sekarang kita lihat disiplin positif. Di sini ditekankan bahwa disiplin positif tidak memberi hukuman. Berbeda dengan persepsi kita yang dulu. Disiplin itu mesti kaitannya dengan sanksi, dengan hukuman. Misalkan anak telah datang ke sekolah, ada yang diberi hukuman, ada yang mengelilingi halaman berapa kali, sehingga ini merasa anak satu malu. Ya, yang kedua anak disakiti di dalam fisiknya, gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan luruskan. Hukuman adalah alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif ini menciptakan motivasi intrinsik dari diri siswa, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya di sini motivasi yang ada dari dalam dirinya, bukan faktor dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik dari luar, karena itu adanya sanksi, adanya aturan-aturan yang mengikat, itu namanya motivasi ekstrinsik. Misalnya, ketika kita melihat anak yang tidak mengerjakan PR ya, kita beri
Bagi anak-anak yang tidak mengerjakan PR, silakan keluar. Kemudian ada yang memberi hukuman keliling lapangan, ada yang memberi hukuman yang mendidik, yang misalkan kalau mendidik disuruh mengerjakannya dua. Tetapi kan masing-masing guru punya aturan atau cara masing-masing, di mana menurut kita waktu itu guru saat itu benar. Tetapi ini salah. Meskipun suatu ketika nanti dia bisa mengerjakan lagi, keesok harinya dia bisa merubah, ini yang dinamakan faktor ekstrinsik dari dalam, motivasi ekstrinsik. Sekarang ada nilai-nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila, itu ada mengandung 6 nilai. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi nilai-nilai itu nanti disepakati bersama tanpa memandang agama, ras, dan bangsa. Kaitannya dengan nilai-nilai tersebut, ada kebutuhan dasar manusia. Kita mengenal kebutuhan itu apa? Itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Ada 5 kebutuhan, yaitu untuk bertahan hidup, rasa sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan atau fun, kekuasaan atau power. Di mana kelima kebutuhan ini sangat diperlukan oleh manusia untuk menjalani kehidupannya. Terutama di sini yang kita bahas adalah anak didik atau siswa. Jika salah satu dari 5 kebutuhan tersebut kurang, maka anak akan terganggu secara mentalnya. Begitupun kita sebagai guru, sebagai orang dewasa. Salah satu misalkan kesenangan saja. Ketika kita melihat anak kita, anak murid didik kita yang ada kekurangan ya. Semua anak sebetulnya sama, tetapi kan mereka punya kemampuan yang berbeda. Kebetulan kita melihat ada salah satu anak kita yang kemampuan berpikirnya rendah, terutama di bidang akademik ya. Kadang kita merasa susah, kalau kita sudah susah, kesenangan kita sudah semacam terganggu, maka kita juga hidup itu terganggu, ketenangan kita juga terganggu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis atau kaitannya dengan kelangsungan hidupnya. Apa saja di situ? Terutama yang pertama yaitu kebutuhan pokok. Ada 3 ya, sandang, papan, perumahan. Tetapi sekarang karena di era yang modern ini bisa jadi kebutuhannya sekunder bisa menjadi kebutuhan pokok. Misalnya kita sebagai pendidik, kebutuhan rumah kita jauh dari tempat mengajar. Nah, tentu saja kita butuh sarana. Bisa itu sepeda, bisa itu motor, bahkan ada yang mobil. Tapi mobil sudah jauh ya. Kita ambil bicara saja tentang sepeda dan motor. Kalau zaman dulu motor ataupun sepeda itu merupakan kebutuhan tambahan. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, di mana kita jauh dari tempat kita bekerja, maka kebutuhan ataupun motor itu menjadi kebutuhan yang pokok. Kemudian bertahan hidup, ada kesehatan. Kemudian di sini ada kebutuhan biologis, ini juga termasuk bertahan hidup. Kemudian sayang dan rasa diterima.
hubungan dan koneksi sosial. Selain kita sebagai individu, kita juga hidup di masyarakat sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Iya, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi di sini kita butuh istilahnya berinteraksi sosial dengan masyarakat. Disitulah dibutuhkan rasa sayang dan rasa diterima. Artinya kita menjadi bagian hidup dari suatu kelompok. Dari kecil, kelompok keluarga, kemudian kelompok masyarakat. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini menyangkut kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemandirian di sana kita mengembangkan bakat dan minat pada anak didik kita. Kemandirian di dalam anak didik kita mengikuti pembelajaran. Ini juga merupakan faktor utama atau kebutuhan yang kita perlukan. Yang ketiga, kesenangan atau fun itu tadi. Kalau anak itu mereka butuh bermain, kemudian bisa tertawa, senang. Tapi kadang anak-anak kalau kita biarkan ya tanpa kita kendalikan, ya mereka tidak tahu arah meskipun mereka senang. Kemudian kekuasaan. Di sini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa dihargai. Di sini adanya penghargaan, semisal anak punya prestasi tertentu, contohnya anak didik kita ya, yang kemarin mengikuti lomba, dan disitulah mereka memiliki rasa ingin dihargai, asal terhadap prestasi yang mereka miliki. Motivasi perilaku manusia seperti yang tadi saya sampaikan, motivasi ini ada dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, anak menjadi rajin karena kita beri sanksi. Mereka tidak mengerjakan PR. Ketika di sekolah kita kasih sanksi, menulis 5 kali, mengerjakan di luar, seperti itu. Nah, mereka termotivasi, akhirnya kesalahan atau sifat malas mereka terganti karena ada dorongan itu tadi, ingin menghindari hukuman. Kemudian motivasi eksternal, berikutnya mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Bisa itu pengen mendapat ujian, pengen mendapat hadiah atau reward. Misalkan anak, kita menjanjikan anak, barang siapa nanti kalau yang mendapatkan nilai 100 akan Bu Guru kasih hadiah, misalkan alat tulis. Jadi mereka berlomba-lomba, termotivasi untuk belajar, yang akhirnya mendapat nilai bagus. Ini merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi itu berasal dari luar, bukan karena kesadaran yang muncul dari dirinya. Yang kedua yaitu motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Di sini mungkin ada hal yang kita pelajari yang mungkin bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita, yaitu ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mungkin dulu sebelum kita mengenal humor, sebelum kita mengenal pengetahuan ini, kita merasa benar apa yang telah kita lakukan dengan adanya peraturan-peraturan, di mana peraturan itu ada sanksi-sanksinya, ada hukuman-hukumannya. Bahkan hukuman itu kadang membuat anak menjadi malu, anak menjadi tersakiti. Nah, sekarang kita lihat, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada perbedaan, nanti kita bisa pelajari bersama antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita bisa membandingkan ketiganya, mana yang paling baik kita terapkan pada anak didik kita, pada siswa-siswa kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita menggunakan masker? Mengapa kita menjaga jarak 1,5 meter? Dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin itu nanti berkaitan dengan peraturan. Berbeda, kalau peraturan itu mengikat kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita lihat dulu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hindari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilakukan melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di situ ada nilai kebajikannya, yaitu untuk kesehatan. Karena kita tahu bahwa narkoba itu mengganggu sistem saraf kita. Meskipun orang-orang tertentu mengatakan bahwa itu baik, bisa membuat kita nge-fly. Katanya kita bisa melupakan masalah-masalah yang dihadapi, pikiran-pikiran yang membuat mereka stres atau tekanan-tekanan mereka. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di situ ada nilai kebajikan, menghormati orang lain, kesabaran. Kalau kita amati ya, anak-anak kadang ketika masuk kelas tanpa teratur, tanpa mereka harus sabar menunggu, dusun-dusunan. Nah, di sini ini perlu kita ajarkan bahwa perlunya budaya antri. Budaya antri itu nilai kebijakan apa yang ada di dalam. Itu yang perlu kita tekankan. Kemudian pada 2 tahun belakangan ini ada budaya menggunakan masker. Itu aturannya. Tapi di situ ada beberapa nilai kebajikan, yaitu untuk kesehatan, kemudian untuk keselamatan. Karena kemarin kita tahu begitu bahayanya COVID, tapi sekarang sudah aman karena tubuh kita sudah dibekali dengan vaksin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya, yaitu keselamatan dan keamanan. Kita masuk pada materi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
Sebelum keyakinan kelas kita pernah mengenal yang namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan yang diyakini murid dan dapat diterapkan yang berguna untuk mengontrol mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab. Jadi di sini kita lebih melibatkan anak. Kalau peraturan itu kita yang membuatkan sekolah, guru. Tetapi di dalam keyakinan kelas ini yang membuat adalah anak-anak dengan kita dampingi. Diharapkan apa? Mereka lebih bertanggung jawab. Tahu, saya membuat kesepakatan semacam ini. Misalkan, ketika di kelas tidak boleh makan, mereka sendiri yang membuat kesepakatan. Jadi mereka juga harus punya semacam konsekuensi untuk melaksanakan kesepakatan itu dengan penuh tanggung jawab. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, menggunakan kalimat yang sifatnya umum. Jadi ini menyangkut kepentingan seluruh warga yang ada di kelas tersebut. Keyakinan kelas dibuat dalam kata positif. Sesuatu yang dapat diterapkan di kelas atau di sekolah. Jadi keyakinan itu nanti dilaksanakan oleh seluruh warga kelas atau yang ada di sekolah. Kemudian semua warga ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas tersebut melalui sebuah diskusi. Jadi tidak bisa kita yang menentukan. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dilaksanakan murid bersama guru. Kemudian semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat bersama dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang dibuat dari waktu ke waktu. Jadi ini bisa kita lakukan misalkan sebelum pembelajaran dimulai. Ketika kita akan mengawali pembelajaran, kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama anak-anak. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi di situ kita bisa lihat ada guru yang membimbing siswa. Ini dilakukan sebelum pembelajaran. Bisa saja keyakinan kelas itu kita lakukan ketika awal tahun pelajaran. Kita berkeyakinan. Jadi kalau awal tahun pelajaran berlaku selama 1 tahun. Tapi kalau kita setiap kali pembelajaran, artinya kesepakatan itu berlaku pada hari itu. Kemudian siswa menulis dan menempel hal yang diharapkan. Apa yang diinginkan siswa pada pembelajaran hari ini? Seperti apa yang mereka harapkan? Seperti apa yang mereka inginkan? Misalkan di suatu kelas bisa jadi kalau menurut kita kebetulan tidak boleh bawa HP ya. Hal kecil saja, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tulis sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Ada juga yang menuliskan tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh bergurau atau membuat gaduh kelas, dan lain sebagainya. Setelah itu kita tempel di depan. Ini bukan tidak seperti harus ditempel, enggak, sesuai dengan kreativitas kita sebagai guru. Kita bisa memodifikasikannya. Nah, seperti ini. Jadi setelah mereka tempel, dimodifikasi sesuai dengan kreativitas anak. Bahkan kadang kalau perlu dibuat semacam papan biar anak itu tahu, biar setiap hari bisa terbaca oleh mereka. Setelah itu ditandatangani. Jadi ada kertas-kertas tertentu, kertas khusus yang kaitannya dengan keyakinan kelas tersebut ditandatangani oleh semua siswa, semua anggota kelas tersebut.
Kegiatan kita buat ini, kita tulis di dalam kertas ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki. Misal di sini awal kegiatan ya, kita buat kegiatan semacam ini biar berjalan dengan lancar. Apa yang kita kehendaki. Nah, sebagai contoh ini ya, Bapak Ibu bisa menulis di kertas ini, kemudian nanti bisa ditempel di depan. Silakan Bapak Ibu tulis sesuai dengan apa yang panjenengan kehendaki. Dari situ keyakinan itu bisa kita laksanakan mengandung nilai-nilai kebajikan. Monggo Bapak Ibu bisa ditulis. Sudah ya Bapak Ibu? Di sini kita lihat. Yang pertama, jujur. Sepakat ini? Jujur dalam hal ini apa coba? Monggo Bu. Misalnya dalam mengerjakan tugas, anak tidak mencontek dan mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, Bu. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan saat pemaparan materi. Sepakat? Kemudian memberi umpan balik saat diskusi. Sepakat? Kalau bisa kegiatan dipercepat. Sepakat? Selesai tepat waktu begitu ya. Berkata sopan. Bagaimana kalau kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran? Bisa? Memulai kegiatan dengan on time, tepat waktu. Berarti artinya di sini sesuai jadwal tadi ya. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Tidak boleh menertawai teman ketika melakukan kesalahan. Jangan bergurau ketika pembelajaran. Jadi kesepakatan yang sudah dihasilkan ini nanti bisa kita modifikasi. Kita buat sedemikian rupa sehingga itu menarik, gampang dibaca oleh siswa. Dan siswa intinya di sini bisa terus mengingat sehingga dia bisa melakukan kesepakatan itu atau keyakinan itu dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bisa kita lakukan kepada siswa-siswa kita yang misalkan malas, misalkan melakukan kesalahan-kesalahan, bagaimana kita membenarkannya. Kemudian apa itu ada beberapa bagian dari restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bisa
lari keliling lapangan 2 kali, lari keliling lapangan 3 kali. Dengan semacam ini bukan membuat anak menjadi lebih baik, tapi menjadi anak kadang malah menyembunyikan kesalahannya, kesalahan yang mereka lakukan. Dan disinilah tugas kita, bagaimana kita meluruskan anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita bisa menanyai anak-anak tersebut, misalkan, kenapa kamu datang terlambat? Apa yang menyebabkan kamu malas? Apa yang menyebabkan kamu tidak mengerjakan PR? Dan bagaimana ininya pertanyaan-pertanyaan itu jangan hanya menyalahkan ke siswanya. Jadi siswa melakukan tindakan tersebut, apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang bisa kita lihat, mereka kan sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas ya. Kita tanyakan, kita ingatkan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Setelah kita menanyakan keyakinan kelas, kita tanya, seharusnya bagaimana? Setelah itu juga kita tanyakan kepada anak tersebut, kapan akan berubah, kapan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Di sini ada contoh kasus. Ini saya ambil ketika awal-awal saya melihat ada anak kelas 5 Tia yang terlambat. Bukan hanya itu, tapi kemarin juga saya mempraktekkan kepada kelas 6. Alhamdulillah, akhirnya beliau Sandy. Nah, pada awal-awal dia sering terlambat, tapi setelah mempraktekkan ini dengan menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini, anak tersebut menjadi baik. Di sini ada contoh. Jadi Mbak Tia ini datang ke kelas, tapi pembelajarannya sudah berlangsung. Kalau kita memberi sanksi di depan anak-anak, itu sama artinya kita mempermalukan. Akhirnya apa? Mentalnya menjadi terganggu. Selain itu juga bisa menurunkan motivasi belajar anak.
Jadi di sini kami biasanya persiapan karena mengenai mungkin yang pertama ya. Apakah kita sekolah pelambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kamu tahu apa sahabatnya menggunakan musik demikian itu adalah contoh menyelesaikan masalah anak terlambat dengan menggunakan segitiga restitusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tetapi di dalam restitusi di sini bisa melatih anak untuk lebih bertanggung jawab. Yang kedua, membuat anak sakit, bisa itu sakit fisik maupun sakit hati karena kadang mereka merasa dipermalukan. Kemudian anak menjadi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Masih ingin kalau restitusi tetap mengembangkan atau melatih murid untuk belajar bertanggung jawab. Kemudian akan membenci disiplin. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, sedangkan dalam restitusi mendorong disiplin yang positif karena mereka sadar, mereka yang telah mengerti, menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kalau di dalam hukuman ada paksaan. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam restitusi, murid belajar menyelesaikan masalah. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk kalau dalam konsekuensi konsep diri yang sangat baik. Di dalam restitusi, anak lebih paham bahwa dirinya yang memegang kendali atau kontrol. Ketika hukuman tersebut, kadang anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah karena dipermalukan dan tidak dihargai. Di dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, kemudian merasa diasingkan dan sifatnya ini sementara. Jadi kita bisa tahu mana yang tepat kita terapkan pada anak-anak kira-kira. Iya, yaitu restitusi. Di sini ada tabel. Bapak Ibu bisa mencermati mana yang termasuk kategori hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Monggo, pertanyaannya nomor 1. Bencana 100 kali
Kemudian Bu Devi yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, adalah hukuman. Hukuman. Di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, adalah konsekuensi. Terakhir sudah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJPOK, adalah hukuman. Baik, Bapak Ibu, kita bisa lihat, kita perhatikan ya. Kita bisa menilai mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kita golongkan dalam hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Bedakan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi yang paling tepat kita lakukan yaitu menggunakan restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Bisa kita lihat di situ yang pertama, penghukum, pemantau, membuat orang merasa bersalah, teman, dan manajer. Kita lihat masing-masing posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum. Kita bisa memberi sanksi, hukuman kepada anak. Ini anak lebih mengenal nama, kadang merasa dipermalukan, bahkan dia sakit di fisiknya, menyakiti. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Ini sebagai penghukum. Sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya, lebih familiar atau lebih akrab. Tetapi ini menurut saya tidak tepat. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kalau ini lebih ke psikologis anak, mentalnya lebih terkena dia. Kemudian pemantau, peraturannya apa? Jadi kita selalu melihat, memantau sesuai dengan aturan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Dan yang kelima, sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jadi kita arahkan anak untuk mengingat kembali keyakinan yang mereka buat. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki? Kemudian ada lagi bisa kita lakukan. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu. Jadi anak lebih digiring di dalam kesadarannya. Sekarang di posisi manakah kita? Dari 5 posisi tersebut, yang paling pas
Iya, di sini fungsi kita sebagai manajer. Terima kasih. Selesai. Sekarang saatnya diskusi. Barangkali dari Bapak Ibu ada unek-unek atau suatu hal yang ingin disampaikan di dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya bertanya Bu, di kelas saya itu ada satu siswa yang mempunyai watak yang keras. Jadi setiap kali saya memberikan argumen atau memberikan pengarang kepada dia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu. Mungkin Ibu Siswanti bisa memberikan masukan kepada saya untuk penanganan siswa saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kita lihat posisi kita, posisi guru, posisi kontrol guru. Di situ ada penghubung, kemudian pemantau, pembuat orang merasa bersalah, teman dan manajer. Di situ kasusnya Bu Devi ada anak yang keras. Kalau dikasih tugas tidak mau mengerjakan. Nah, di sini tugas kita pertama kita diawali dulu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, mereka kita libatkan di dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ada beberapa tahapan di dalam segitiga restitusi, kita lihat kembali ya. Di sini kita bisa yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketiga elemen ini tidak harus kita lakukan secara berurut. Bisa kita tahu. Pertama kita menstabilkan identitasnya. Kita lihat bahwa sifat keras kepalanya seperti ini, bahwa dia tidak hanya orang yang melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu kok tidak mengerjakan tugas? Kamu kok tidak mengerjakan tugas ya tadi? Kita tahu kenapa? Kenapa? Alasannya apa kok tidak mau mengerjakan tugas? Setelah kita tanya, kemudian kita tanya ke anak tersebut kaitannya dengan keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan yang telah disepakati tadi? Masih ingatkan ketika anak tersebut membuat keyakinan kelas. Dari situ kita tanya anak juga, langkah untuk memperbaikinya bagaimana? Dan mulai kapan anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Seperti itu Bu. Mungkin kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi kita membawa kemajuan di bidang pendidikan, terutama di SD 2 Mojopahit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.